Haleluya, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun berada, mungkin masih ada dalam perjalanan atau sudah berkumpul bersama dengan keluarga mau menyaksikan renungan malam Syosiani. Biarlah malam hari ini kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semuanya. Karena itu, firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema bagi renungan firman Tuhan. Ada masalah, ada solusi. Ya, mari kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan, ada masalah, ada solusi. Satu kali waktu saya mendengar kesaksian daripada jemaat Tuhan yang bercerita tentang hidup ini ada aja masalahnya. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah berikutnya. Masalah, begitu banyak masalah, diperhadapkan dengan banyak masalah hari-hari ini yang begitu sulit. Dan saya percaya setiap kita nggak ada yang mau masalah itu datang. Ya, nggak ada yang mengharapkan masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Kalau bisa hidup ini nggak ada masalah, mungkin maunya seperti itu. Tapi namanya orang hidup pasti diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Yang penting sebagai orang percaya jangan sampai kita cari masalah, karena itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Seperti Yosua juga memiliki masalah di dalam kehidupannya. Yosua kita tahu bersama adalah seorang pemimpin muda yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Dan dalam apa yang ditugaskan kepada Yosua, bukan sesuatu yang mudah. Tadi saya katakan Yosua sendiri memiliki masalah dalam suatu tugas yang diberikan kepadanya. Makanya di dalam ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka melalui Yosua. Ya, masalah yang pertama adalah ketika Yosua harus menggantikan posisinya Musa. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Masalah yang pertama, ketika Yosua menggantikan posisinya Musa. Musa mati dan Yosua ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikannya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena Musa memiliki peran penting sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Dia senior, ya, dia senior yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia khusus. Banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada Musa dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Musa sebagai perantara umat Allah untuk kepada Allah, ya, sangat bergiat dalam bekerja bagi Allah, bagi nama Tuhan. Betapa besar apa yang sudah diraih oleh Musa. Bahkan Musa dikatakan orang yang lembut hatinya.
Ya, orang yang lembut hatinya, dan tidak ada orang yang selembut Musa. Ya, ada beban secara pribadi, otomatis hal ini menjadi beban, menjadi masalah buat Yosua yang muda ini untuk menggantikan memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Secara pribadi masalah, ya. Yosua orang muda dipercayakan untuk memimpin, menggantikan peran senior yang sudah luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tinggal sedikit lagi baru sampai, ya. Jadi begitu panjang perjalanan kebersamaan bangsa Israel dengan Musa. Tapi Yosua diminta untuk menggantikan. Masalah yang kedua apa? Tetap di dalam ayat yang kedua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Masalah kedua, engkau dan seluruh bangsa ini. Siapa itu? Israel. Masalah internal, ya, masalah di dalam. Masalah bagaimana Yosua harus memimpin suatu bangsa yang kurang lebih bilangannya ada 2 jutaan. 2 jutaan bukan sedikit. Kalau 2, 3, 4, 5 mungkin masih mudah dibawa menyeberangi sungai, melewati padang gurun, ya, naik gunung gitu. Ini masalahnya yang dibawa ada 2 jutaan orang melewati sungai. Dan karakter mereka itu, kita tahu bersama karakter bangsa Israel, mereka ngeyel, mereka suka mengeluh, mereka tegar tengkuk, semuanya ada di situ. Mereka bersungut-sungut ketika bersungut-sungut menyeberangi sungai. Ketika ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka naik gunung, mereka bersungut-sungut. Bukan sesuatu yang mudah untuk memimpin, untuk membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi diminta kepada Yosua untuk sabar, kuatin. Ya, kuatin, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena memang dia yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya. Ada masalah. Ya, ada masalah memimpin bangsa Israel pada waktu itu untuk sampai ke sana. Maka dia harus mengatur dengan baik, dia harus meminta hikmat daripada Tuhan. Dia harus sabar. Yang ketiga masalahnya apa? Masalahnya dengan bangsa lain, bangsa yang kuat. Masalahnya masalah eksternal dengan orang yang ada di luar. Dengan musuh-musuh yang tangguh yang harus dihadapi. Makanya dikatakan sampai 3 kali firman Tuhan datang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam ayat yang ke-6, dalam ayat yang ke-7 hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindak hati-hati, ayat yang ke-9 kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, 3 kali firman Tuhan ini datang mengingatkan Yosua untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi lawan, untuk menghadapi setiap masalah. Jangan gentar, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu atas apa yang diperhadapkan kepadamu. Hatinya perlu dijaga. Ya, dalam menghadapi masalah, hatinya ini perlu dijaga. Dan dalam tindakan dikatakan bertindaklah hati-hati. Tuhan tahu Yosua ini lemah juga gitu ya. Yosua ini dalam menghadapi semuanya itu pasti ada masa-masanya dia mulai lelah, ya, dia mulai capek. Belum dibanding-bandingkan mungkin.
belum lagi ketika tadi menghadapi karakter-karakter, belum lagi musuh yang dilawan. Makanya firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Suatu petunjuk yang diberikan kepada Yosua supaya Yosua berjalan dalam petunjuk Tuhan, berjalan dengan hati-hati, berjalan dengan berjaga-jaga, dan tetap memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan yang dia lewati. Bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan hukum yang diberikan. Jangan menyimpang. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kekuatan Yosua dalam menghadapi setiap masalah adalah ada pada penyertaan Tuhan. Ayat yang 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada dalam penyertaan Tuhan, ya, ada dalam penyertaan Tuhan yang tidak terbatas, penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Ada masalah, namun ada solusi, yaitu apa? Firman Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan Yosua dimanapun Yosua berada. Yosua berani menghadapi, Yosua berani maju bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, bukan karena dia muda, tetapi karena dia mau dengar instruksi, dia mau dengar firman Tuhan yang datang kepadanya. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kalau ada yang takut karena ada banyak masalah, firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kalau ada masalah, jangan menjadi bimbang. Kenapa? Sebab ada Tuhan Allah yang bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Aku akan meneguhkan, bahkan apa? Yang menolong. Yang menolong Bapak, Ibu, Saudara semuanya adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang tolong, maka percayalah dia akan memberikan pertolongannya tepat dengan waktunya dia. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ada kalanya tangan kita ini menjadi penat. Tetapi kalau Tuhan yang memegang tangan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, Ia memegang dengan tangan kanannya untuk sampai kepada kemenangan. Kekuatan kita sangat terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Masalah boleh ada masalah, tapi yakinlah ada solusi bersama dengan Tuhan, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, tetap taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap taruh supaya Dia yang menyertai, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya mungkin pengalaman-pengalaman bisa menolong. Tetapi ada kalanya pengalaman-pengalaman itu sama sekali nggak bisa menolong. Koneksi-koneksi kita nggak bisa menolong kita. Apa yang ada pada kita nggak bisa menolong kita. Yang dapat menolong kita adalah Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan takut menghadapi setiap masalah. Yang penting jangan cari masalah, tetapi mari kita hadapi bersama dengan Tuhan, karena ada solusi bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, baik orang tua, orang muda, anak-anak, ada solusi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Engkau baik bagi kami. Adapun begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, tapi firman Tuhan datang, jangan takut, karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Engkaulah solusi bagi kami, Tuhan. Penyertaan-Mu yang terus kami perlukan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena ada tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat Tuhan, berkati gereja kami, berkati bangsa ini. Tuhan, kami tahu Kau sedang mengerjakan yang terbaik bagi negeri ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku,